Halo teman-teman, video kali ini kita berkunjung ke Kennedy Space Center di Port Canaveral di Florida di Amerika Serikat. Nah, pusat luar angkasa ini dibentuk oleh NASA pada tahun 1962 dan dinamai untuk menghormati Presiden John F. Kennedy. Dari Kennedy Space Center inilah misi legendaris Apollo diluncurkan, termasuk Apollo 11 yang berhasil membawa manusia pertama kali ke bulan pada tahun 1969. Rocket Garden adalah salah satu area ikonik di Kennedy Space Center yang menampilkan deretan roket asli dari program awal eksplorasi luar angkasa Amerika. Nah, di sini ada bus tour. Bus tour di tempat ini adalah salah satu pengalaman wajib saat berkunjung ke sini. Dengan bus ini, pengunjung diajak masuk ke area terbatas NASA yang tidak bisa diakses dengan berjalan kaki. Sepanjang perjalanan, kita bisa melihat launch pad aktif, Vehicle Assembly Building atau VAB yang sangat ikonik, serta berbagai fasilitas penting tempat roket dirakit dan dipersiapkan sebelum peluncuran. So always stay seated while the bus is in motion. Please, no food or drinks on the bus with the exception of water. Please keep conversation to a minimum so others may hear and enjoy the tour. No photography. Launch aboard system. Vehicle Assembly Building atau VAB merupakan salah satu bangunan yang sangat besar berdasarkan volume. Di bagian luarnya terdapat bendera Amerika yang sangat besar. Di dalam VAB ini, roket dirakit secara vertikal. Bagian demi bagian disusun hingga menjadi roket utuh sebelum siap diluncurkan. Stop pertama dari bus tour ini adalah di LC-39 atau yang disebut juga Launch Complex 39. Area ini dulu digunakan untuk peluncuran Apollo ke bulan dan kemudian Space Shuttle. Masih aktif untuk peluncuran modern hingga saat ini, Kennedy Space Center tetap menjadi lokasi peluncuran aktif untuk misi NASA dan perusahaan swasta seperti SpaceX. Space Center, and it's where they give the final go or no-go for launch.
We're inside the LCC now with Charlie Blackwell Thompson, NASA's first female launch director. So Charlie, tell me what your role is as launch director, and then what happens inside this room? The launch director is responsible for working with the team on the launch commit criteria, the rules with which we are. Stop berikutnya kita berkunjung ke Apollo atau Saturn V Center, di mana ini adalah salah satu area paling ikonik di Kennedy Space Center yang didedikasikan untuk program Apollo dan roket legendaris Saturn V. Di dalam center ini, pengunjung diajak merasakan kembali momen bersejarah pendaratan manusia di bulan melalui rekonstruksi ruang kontrol peluncuran, video arsip asli, dan pameran interaktif. Setiap bagian roket Saturn V dijelaskan secara detail, menunjukkan betapa kompleks dan canggihnya teknologi yang digunakan pada era tersebut. Di dalam ruangan ini, pengunjung bisa melihat konsol kontrol, layar besar, dan sistem komunikasi yang digunakan selama misi Apollo dan Space Shuttle. Melalui audio, visual, dan simulasi hitung mundur, pengunjung dapat merasakan kembali atmosfer saat itu, saat roket diluncurkan menuju bulan. Berikutnya, kita menuju satu eksibisi, di mana eksibisi ini menampilkan roket-roket yang digunakan di masa lalu.
galak juga ya. Hah? Ini kita lihat Atlantis. Kecil amat loh. Apollo Treasures Gallery adalah salah satu pameran paling berharga di Kennedy Space Center. Mengapa? Karena mereka menampilkan artifak-artifak asli dari program Apollo. Di galeri ini, pengunjung dapat melihat benda-benda bersejarah, seperti batu bulan, peralatan astronot, serta objek asli yang benar-benar digunakan dalam misi pendaratan di bulan. Pameran ini memberikan gambaran lebih dekat tentang tantangan yang dihadapi para astronot dan teknologi yang digunakan pada saat itu. Melihat artifak-artifak asli ini membuat sejarah eksplorasi luar angkasa terasa lebih nyata dan personal, sekaligus mengingatkan betapa besar pencapaian manusia ketika berhasil menginjakan kaki di bulan. Space Shuttle Atlantis adalah salah satu wahana paling ikonik di Kennedy Space Center. Atlantis adalah salah satu dari 5 pesawat ulang-alik NASA yang digunakan dalam program Space Shuttle dan telah terbang dalam 33 misi luar angkasa, termasuk misi ke Stasiun Luar Angkasa Internasional. Video recording or flash photography. Please note that portions of this presentation can be quiet. Di eksibisi Shuttle Atlantis, pengunjung dapat melihat Atlantis dipajang dalam posisi hampir terbang, dengan lengan robotik dan tangki bahan bakar, memberikan kesan dramatis seolah-olah sedang lepas landas. Di sini juga terdapat berbagai simulasi interaktif, panel kontrol asli, dan artifak misi yang memungkinkan pengunjung memahami teknologi, tantangan, dan kehidupan astronot di ruang angkasa.
Space Shuttle Atlantis bukan hanya pajangan, ia adalah simbol pencapaian manusia dalam eksplorasi luar angkasa dan inovasi teknologi yang memungkinkan misi-misi besar selama beberapa dekade. Ini kita bisa lihat ya, ini adalah toilet di luar angkasa. You have to strap yourself in. Dan ini adalah tempat tidur mereka ketika di luar angkasa. Oke teman-teman, thank you for watching. Semoga teman-teman enjoy videonya. Jangan lupa nonton video-video lainnya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you guys. Bye.